Datang rintangan dikit, masalah dikit dengan temannya, pulang. Udah, boyong aja saya kalau gitu. Datang apa dikit, udah pamit. Ini ketika nggak tahu yang dia kerjakan sekarang itu satu usaha yang besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang mana tanda kecintaan Allah ini ya difahamkan dalam agama ini. Maka sebelum kita mengulas surat Yusuf ini, kita mesti terlebih dahulu fadilahnya ini. Jadi surat Yusuf, di samping muncul fadilah-fadilah yang umum yang saya jelaskan minggu kemarin ini, surat Yusuf itu punya fadilah secara khusus. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, "Allimu ariqaakum surata Yusuf fa innahu ayyumam muslimin talaha وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه الله العزة وألا يحسد مسلما." Nabi SAW bersabda, ajari budak-budak kalian itu surat Yusuf, karena barang siapa yang membaca surat Yusuf kemudian mengajarkannya kepada keluarganya, mengajarkannya kepada budak-budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meringankan untuk dia sakaratil maut, kepedihan, kepahitan, panasnya kematian nanti. Itu Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan, kalau kita itu melihat sekilas orang yang sedang nazak itu, mau wafat itu, mau mati itu, maka seakan-akan tuh kematian tuh begitu mudah. Kematian itu tiba-tiba nyawa itu hilang, sudah kaku, muka sudah pucat. Seakan-akan kematian itu hilang, nyawa itu lepas dari tubuh begitu mudahnya. Karena dia tidak bergerak, karena dia tidak bisa menceritakan bagaimana sakitnya. Hakikatnya bagaimana rasanya sakaratul maut itu hanya bisa diketahui ketika orang betul-betul merasakan sendiri. Kalau kita lihat gambarannya saja dalam hadis-hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dulu ada Bani Israel, mereka itu sholat 2 rakaat. Kemudian orang-orang tadi datang ke perkuburan umat Islam. Mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangunkan ini mayat ini ya Allah, supaya dia bisa bercerita bagaimana keadaan dia, bagaimana rasanya kematian untuk dia itu. Maka tiba-tiba Allah kabulkan tadi permintaannya. Langsung bangun dari kuburan tadi seseorang yang tubuhnya itu hitam, yang mana rambutnya itu putih, baina ainaihi atharus sujud, di antara kedua mata itu ada bekas-bekas sujud. Maknanya ahli ibadah betul ini orang ini. Kelihatan susah gitu. Dia mengatakan, kenapa kalian bangunkan saya? Saya ini orang yang telah mati 100 tahun yang lalu. Fama sakanat alayya hararatul maut, tapi selama 100 tahun sampai sekarang kematian saya itu belum hilang pedihnya tadi, rasa sakaratul maut tadi. Hatta al-an, sampai sekarang dalam riwayat itu. Jadi orang ahli ibadah itu sampai 100 tahun pedihnya bagaimana ketika Israel mencabut nyawa dia tadi, enggak hilang sampai 100 tahun. Imam Al-Muhasibi beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wahai Ibrahim, ya Khalili, kaifa wajadtal maut, bagaimana dulu rasanya ketika kamu dicabut nyawanya wahai kekasihku Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya sakaratul maut? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah,
rasanya sakaratul maut itu seperti satu besi yang dipanaskan sehingga membara, kemudian ditempelkan di kulit yang basah. Maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, amma inna qad hawanna alaika sakaratil maut. Rasa yang seperti itu sudah paling ringan, sudah saya gampangkan wahai Ibrahim. Dicas dengan besi yang panas tadi itu sudah ringan. Hawanna alaika sakaratil maut, itu sudah mudah, itu sudah ringan. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam juga pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, bagaimana wajadtal maut, kamu merasakan kematian itu bagaimana? Kalimullah. Maka Nabi Musa bersabda, ya Allah, ketika dulu saya mati ini rasanya seperti satu kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Yang dikuliti dalam keadaan hidup. Itu siapa namanya itu? Amr bin As, gubernur Mesir. Ketika beliau wafat, beliau mengatakan, bercerita tentang bagaimana kematian tadi. Beliau mengatakan kepada anaknya, kematian itu nak seperti pohon yang berduri, yang penuh dengan duri. Tadi dialirkan, dijalankan, ditarik mulai ujung jempol, ditarik ke kepala dengan pelan-pelan, ditarik yang penuh duri dari ujung kaki sampai ke kepala. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Israil alaihi salam ketika sudah mencabut nyawanya manusia ini, dicabut semua ini. Habis di dunia ini dicabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Israil, wahai Israil, sekarang giliran kamu cabut nyawamu sendiri itu. Maka malaikat Israil pun mencabut nyawanya tadi, ditarik, begitu kesakitan sekali. Ketika nyawanya sudah hilang tadi, malaikat Israil mengatakan, ya Allah, wa izzatika law a'lamu min sakaratil mauti ma a'lamu ma qabadtu nafsa muslimin. Seumpama saya tahu ya Allah, ternyata sakitnya kematian, pedihnya, panasnya kematian seperti ini, saya nggak akan tega nyabut nyawanya orang Islam, itu nggak akan tega. Itu Israil sendiri yang ngomong itu. Dalam riwayat Ibnu Arabi. Sampai apa namanya? Ini bukan dongeng ini. Mungkin ada dongeng sebelum tidur gitu, bukan. Ini kisah yang akan dialami seluruh orang yang duduk dalam majelis ini. Mulai kelas 1 sampai tahasus sama saja, baik yang mendengar maupun berbicara akan merasakan tadi yang namanya sakaratul maut tadi. Ketika Nabi Allah Muhammad alaihi wassalatu wassalam Isra Mi'raj, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ketika Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ketika Isra Mi'raj, beliau itu melihat satu makhluk yang begitu besar sekali duduk di atas kursi, yang mana dunia dengan segala isinya tadi berada di antara kedua lututnya tadi, kayak raksasa gitu. Makhluk tadi ini tangannya itu memegang satu lauh, satu papan yang ada catatan-catatannya di situ. Enggak noleh ke kiri, enggak noleh ke kanan, terus memandang bumi tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Jibril, man hadza? Ini siapa ini makhluk yang begitu ganasnya ini? Ya Rasulullah, kalau engkau pengen tahu, ini loh yang dinamain Israil ya ini. Maka Nabi tanya, wahai Israil, bagaimana bisa kamu mencabut nyawanya umat Islam, suruh umat Islam kafir di dunia itu dengan sekali cabut itu bagaimana bisa? Maka Israil mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu bahwasanya dunia dengan segala isinya itu berada di antara dua lutut saya, dan tangan saya itu bisa menjangkau timur dan bisa menjangkau barat, dan terus saya pandang tadi manusia tadi. Ketika saya lihat, oh, waktunya Fulan bin Fulan,
Saya lihat. Nah, ketika saya pelototi orang tadi, maka anak buah saya itu datang langsung mencabut nyawanya. Jadi Israel itu lihat, ini waktunya. Gitu aja. Enggak bergerak tadi. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, enggak kurang enggak tambah. Cukup dipelototi, sudah paham tuh wakil-wakilnya itu, langsung pasukannya datang, dicabut nyawanya. Ketika sampai khulqum, hatta idza balagatil khulqum, ketika sampai di tenggorokan tadi, nyabut Israel nanti. Lepaskan. Oh. Bagaimana? Siap? Kalau sakaratul maut itu sakit, kemudian sakitnya itu mengangkat derajat sebagaimana para nabi, walaupun sakit derajat semakin tinggi enggak apa-apa. Tapi kalau sakaratul maut itu sakit, sakitnya itu satu musibah, satu azab, ini dia masalah. Maka termasuk untuk memudahkan sakaratul maut ini, fa innahu ayyuman muslimin talaha wa 'allamaha ahlahu wa ma malakat yaminahu haramallahu alaihi hawanallahu alaihi sakaratul maut. Dibaca surat Yusuf ini, direnungi, diajarkan, nanti Allah akan mudahkan bagi dia sakaratul maut. Maulaya shalli huwal habibul ladzi turja اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين فقهنا في الدين علمنا التأويل علمنا التأويل علمنا التأويل صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة